Shalom, saya akan khotbah tentang Are you alright? Apakah Anda baik-baik saja? Orang tuh bisa kelihatan baik, tapi gak baik. Saya kalau ketemu sama pengerja, ketemu sama leader, ketemu sama staff, saya selalu tatap mata mereka ketika saya bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan orang tuh biasanya dengan cepat berkata, fine, great, good, kami baik-baik aja. Tapi saya selalu mengulangi pertanyaan saya, apakah kamu baik-baik saja? Coba sekarang praktek dulu. Yang suami lihat istrinya, ya, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, supaya jangan kesetrum. Yang laki-laki dengan laki-laki juga jangan kesetrum. Ya, tanya baik, tanya dengan sepenuh hati. Are you okay? Bulani boleh sama Tasya, kalau Pak Rizal bisa sama Pak Jojo. Are you okay? Lihat matanya, tanya dengan sepenuh hati. Bilang gini, gua gak basa-basi. Are you okay? Yang suami istri boleh dong tepok-tepok pasangannya. Are you okay baby? Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Banyak orang tuh pura-pura kelihatan baik. Apalagi pendeta. Ditanya, Bu ini gimana kabarnya? Luar biasa, baik-baik, Tuhan baik. Padahal kadang-kadang gak baik. Oke. Kualitas hidup kita ditentukan dari kesehatan dalam 3 area. Yang pertama, tubuh. Katakan tubuh. Tubuh yang sehat, hidup yang kudus bagi Allah. Kalau kita gak sehat, sia-sia semua yang kita punya. Amin. Saya kasihan sama orang yang kaya tapi gak boleh makan apa-apa. Saya lagi program diet kan nih. Tuh kan dikotbahin. Susah. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Martabak gak boleh, duren gak boleh, semua yang saya suka gak boleh. Samcan gak boleh. Iya gak? BPK gak boleh. Pokoknya semua yang ada minyak dan lemak gak boleh. Nasi ditimbang sekitar 3 sendok 50 gram. Nasi no problem for me. Aku gak big eater kalau nasi. Daging harus ditimbang. Ya, mau ikan, mau ayam, mau daging ya. Harus ditimbang 100 gram. Berat gak? Gak terlalu. Sayur 100 gram, buah 100 gram. Satu kali makan. Yang paling menyiksa, nastar gak boleh. Lapis Surabaya gak boleh. Lapis legit gak boleh. Dan di kulkas ada lapis Surabaya. Di meja ada nastar. Kacang gak boleh, harus cut dulu. Saya kalau lapar tuh nyemilnya kacang, karena saya doyan kacang. Semua yang berbau kacang, pecel, karedok, gado-gado, ketoprak is my favorite. Gak boleh, bayangin. Saya bilang gini, kacangnya saya kurangin. Gak boleh sementara ini. Oke. Apalagi ya. Pokoknya yang snacking gitu deh gak boleh ya. Indomie goreng, seleraku gak boleh. Berat boh. Kemarin anak di rumah saya pesen something geprek-geprek itu. Pas saya lihat, ini apa? Saya buka. Loh, Indomie goyang. Ini kejahatan. Udah tahu gue lagi diet, ada Indomie goyang. Saya langsung tanya, punya siapa ini? Punya Elda. Jahat sekali. Menggoda sekali. Tapi saya sadar gitu, Tuhan baik. Kalau orang tanya saya, Bu Heni sehat-sehat saja? Saya jawab, saya sehat. Karena saya gak sakit. Tapi sebenarnya saya gak sehat, saya obesitas. Iya dong. Sejak pandemi, saya naik 15 kilo per hari ini. Dahsyat gak? Kalau lihat YouTube,
Beda banget tuh. Saya kan sering dijadiin model sama Positif by YTP. Kaos yang disuruh pakai itu S dulu. Sekarang rahasia. Naik 2 size, kawat gak? Saya gak sadar. Nah, sometimes kita gak sadar, kita gak baik-baik aja. Sampai kita periksa. Saya ngaca, saya fine-fine aja tuh. Pakai baju masih bisa, masih oke, bisa ketutupan gitu kan ya. Satu kali saya duduk, samping saya kaca. Kalau duduk kan semuanya jadi numpuk tuh, bener gak? Tahu kan simpenan kita? Waktu saya duduk dan saya ngaca, saya kaget. Ini, astaga, kamu besar sekali. Saya langsung, I'm not okay. Anda yang terus makan, meskipun badannya makin besar kayak saya, I'm telling you, we are not okay. Yang kekurusan juga gak oke. Gizi buruk kamu. Kalau saya obesitas, yang kekurusan itu gizi buruk. Keluarnya banyak, masuknya dikit. Gak sehat. Tubuh yang sehat, kunci hidup berkualitas. Katakan amin. Duit boleh miliaran, mungkin triliunan. Makan kambing gak boleh, makan babi gak boleh, makan durian gak boleh. Gak nikmatin hidup. Ada lagi, naik pesawat takut. Udah lu jangan kaya deh, percuma. Buat apa punya duit buat beli tiket? Apa tuh first class? Tapi takut naik pesawat. Oh, kalau udah naik pesawat, segala bahasa diucapin. Doa tiada henti, keringat dingin. Minum antimo sampai 3 gitu kan. Sampai pingsan dia baru naik. Buat apa first class? Udah gak usah. Kalau Anda minum antimo sampai 3 biar pingsan, Anda di ekonomi aja. Nyandar di jendela. Gak ada gunanya. Justru bedanya ekonomi, bisnis class sama first class apanya? Pelayanannya. Lah kalau lu teler kan gak percuma lu mau tiduran atau duduk kan lu hilang pokoknya. Kalau gak sehat, sia-sia segala yang kita punya. Karena kita gak bisa nikmatin hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tubuh yang sehat juga bicara gini, hidup yang kudus bagi Allah. Karena kita harus mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai yang tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan pakai tubuhmu untuk perkara-perkara najis dan kotor. Jangan pakai tubuhmu untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tangan buat kerja dipakai nyuri, mulut buat muji Tuhan dipakai ngomongin orang, ngomong jorok. Yuk pakai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kualitas hidup kita ditentukan kesehatan dalam yang kedua, roh yang sehat. Roh yang sehat itu roh yang seperti apa? Roh yang terhubung dengan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anda mau tahu rohmu sehat atau enggak gini? Roh yang sehat tidak terikat. Tidak terikat apa? Tidak terikat dosa. Tidak diperhamba oleh keinginan-keinginan dunia. Kita kadang-kadang gak sadar roh kita gak sehat. Ketika roh kita tidak terhubung dengan Tuhan, di situ gak ada kemerdekaan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita gak terikat sama apapun yang ada di dunia ini. Kita gak takut kehilangan apapun. Roh yang terhubung dengan Tuhan dipuaskan hanya oleh Tuhan. Roh yang terhubung dengan Tuhan dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Roh yang sehat itu ciri-cirinya, manifestasinya adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Kesadaran akan Tuhan, Theo ke atas. Dan takut akan Tuhan. Meskipun dia gak bisa lihat Tuhan, dia sadar Tuhan melihat semua yang dia buat. Itu roh yang sehat. Manifestasinya adalah orang ini hidup ngandelin Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Roh yang sehat, itu manifestasi dalam kehidupan kita ini luar biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa karena mengandalkan Tuhan,
melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti hidup dalam keajaiban Tuhan. Percaya katakan amin. Contoh, kalau dengan kerja keras, kita bisa menghasilkan uang katakan sejumlah A. Tapi dengan kuasa Tuhan, Anda bisa menikmati hidup Anda lebih dari apa yang Anda dapat. Itu keajaiban Tuhan. Saya sering kesaksian tentang bagaimana sebagai hamba Tuhan saya hidup ngandalin Tuhan. Hidup gak nipu-nipu orang, hidup gak manipulasi orang. Dan saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Contoh sederhana, bagaimana gereja ini bisa ada, ini keajaiban Tuhan. Amin. Gak ada di sini yang merasa pernah saya kirimin proposal bangun gereja kan? Semua keajaiban dan penyediaan Tuhan itu tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup terhubung dengan Tuhan, ada pintu-pintu mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Hal-hal yang secara manusia, kemampuan manusia itu gak mungkin. Tapi kita selalu melihat penyediaan, mujizat, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apakah hari ini hidupmu terhubung dengan Tuhan? Karena kalau enggak, rohmu enggak sehat. Roh yang sehat, hidupnya dipimpin Tuhan. Orang yang terhubung selalu komunikasi dengan Tuhan itu bagus. Firman Tuhan berkata gini, Mazmur 25:12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa gak? Kadang-kadang kita bingung kan mau kanan, kiri, mau A atau B. Orang yang takut akan Tuhan, yang rohnya terhubung sama Tuhan, itu dia seperti dibisikkan di hatinya. Jangan buat ini, lakukan itu. Jangan ambil ini, lakukan itu. Seperti dituntun hidupnya. Yang naksir banyak, tapi kayak ada dorongan. Jangan lihat hartanya, gitu. Ended up milih cowok yang mungkin secara mata gak kaya. Tapi nilainya dia takut akan Tuhan. Dia kerja rajin, dia semangat. Kalau orang gak hidup dipimpin Tuhan, orang pasti bikin keputusan sesuai dengan apa yang dilihat mata. Setuju? Makanya calon mertua jangan matre. Lihat calon mantu tuh lihat value imannya. Nih anak takut sama Tuhan gak? Dulu mama saya gak setuju sama Jojo. Karena waktu itu mama saya belum kenal Tuhan. Kalau mama saya waktu itu udah kenal Tuhan, saya jamin dia cinta sama Jojo. Buktinya sekarang mantu kesayangan. Amen, puji Tuhan. Tapi sekedar catatan penting ya, mama saya gak ngasih saya ke Jojo hanya gara-gara dibayarin makan king crab, itu bohong. Itu bercanda, suami saya bercanda. Lagian mama saya yang bayar akhirnya. Anyway, karena mama saya gak tega. Full timer gereja bayarin kita makan $300, ya kan? Akhirnya mama saya yang bayar, itu kebenarannya. Nah, singkat cerita, kalau Anda terhubung sama Tuhan, Tuhan tuh rohnya selalu berbisik dalam hatimu. Roh yang terhubung membuat kita tuh kayak misalnya punya apa itu HT ya. HT itu on terus. Kita mau ambil keputusan ini kayak ada dorongan roh Tuhan. Jangan, tuh orang pasti nipu kamu. Kita mau begini, roh Tuhan bisa bilang, jangan, kamu akan jadi batu sandungan. Jadi seperti ada dorongan, ada bisikan. Kalau rohmu sehat, rohmu kuat, kamu terhubung dengan Tuhan senantiasa. Kau percaya rohnya diam di dalam batinmu. Kamu tenang. Tuhan selalu memimpin hidupmu. Yang percaya katakan amin. Orang yang terhubung sama Tuhan akan selalu mengalami penyediaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Orang-orang yang mengalami penyediaan Tuhan, angkat tanganmu. Yes, luar biasa. Kalau sampai ada orang yang hidupnya kok susah, kurang terus, nomor satu yang harus dibenerin, takut sama Tuhan dulu. Balik ke hubungan dengan Tuhan dulu. Karena pasti ada something wrong dalam perjalananmu dengan Tuhan. Kenapa sampai kurang terus? Balik lagi ke Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan mengalami penyediaan Tuhan. Gak akan pernah kekurangan, firman Tuhan bilang gitu. Saya refresh. Yang pertama, apakah tubuhmu sehat? Sehat secara raga dan tubuh hidupmu kudus bagi Tuhan. Yang kedua, apakah rohmu sehat? Roh yang sehat itu tidak terikat dosa,
tidak terikat oleh keinginan duniawi, dan rohmu terhubung dengan Tuhan. Nangkap sampai sini? Yang berikutnya, apakah Anda baik-baik saja? Yang ketiga, kualitas hidup orang ditentukan oleh jiwa yang sehat. Tadi 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, tubuh jiwa roh, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa yang paling mendominasi keputusan kita, hari-harinya kita, pemikiran kita, perasaan kita, keinginan, semua jiwa. Nah, mari periksa apakah jiwamu sehat. 3 area yang paling menentukan kesehatan jiwa. Yang pertama, hubungan yang sehat, relasi yang sehat. Relasimu dengan pasangan, relasimu dengan keluarga, anak, orang tua, kakak, adik, sehat gak? Kemudian relasimu dengan teman-teman, relasimu dengan pemimpin atau atasan, sehat gak? Relasimu dengan bawahan, baik gak? Karena jiwa kita akan terpengaruh ketika ada kerusakan dalam hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, teman, atasan maupun bawahan. Pasti. Nah, coba periksa apakah hubunganmu sehat dengan orang-orang ini. Coba ambil waktu mikir sebentar. Yang sedang dalam masalah soal hubungan, saya yakin jiwamu lagi tidak baik-baik. Apalagi yang lagi stres sama pacar. Makanya kalau anak tuh belum kuliah ya, masih SD, TK sampai SMA, jangan pacaran dulu deh. Kenapa? Karena pacar tuh bikin pusing. Yang setuju katakan amin. Benar. Ini pesan nih buat anak-anak yang masih sekolah SD sampai SMA. Puas-puasin berteman mumpung masih sekolah. Jangan mau ada yang cemburuin kamu. Menghalang-halangi kamu berteman sama siapapun. Apa gak rese tuh dicemburuin mulu? Kenapa kamu pergi sama dia? Kenapa kamu duduk sama dia? Kenapa kamu ngomong sama dia? Dicemburuin gitu, enak gak? Katakan ribet. Jangan mau. Hubungan itu bikin pusing kalau gak sehat. Urusan pacar, orang tua. Orang tua tuh bisa bikin kita pusing. Benar gak? Aduh, ada yang DM saya. Bu Heni, yang jadi sumber masalah di hidup saya orang tua saya. Aduh, gue udah gak bisa jawab deh. Karena kan firman Tuhan katakan hormati ayah ibumu. Pingsan kan kalau orang tuanya jadi masalah? Saya gak punya jawaban, I'm sorry. Doakan orang tuamu. Amen. Tuhan sanggup bekerja. Mari periksa apakah hubunganmu sehat. Karena kalau hubunganmu ada yang gak sehat, jiwamu terganggu. Jiwamu gak baik-baik saja. Apalagi urusannya sama suami atau istri sama pacar. Oh my God. Hidup gak akan bahagia. Ada orang yang kaya raya. Tapi masalahnya cuma satu. Suaminya gak baik. Selingkuh mulu. Ngedrak mulu. Main perempuan, clubbing terus. Aduh, saya lihat ibu itu kerjaannya nangis terus. Padahal Hermenya, Chanelnya, Lelvinya banyak. Kalau kita mau mesti kerja cari duit, dia mah gak usah. Tinggal bling jadi. Ya, tinggal melek aja semua ada. Tapi gak bahagia. Sih, bagaimana hidupmu berkualitas kalau hubunganmu gak sehat? Nah, makanya periksa apakah hubunganmu sehat hari ini. Kalau gak sehat gimana Bu Heni? Harus berubah, harus bertobat. Kalau pasangan yang gak mau bertobat, kekristenan gak mengizinkan perceraian. Kalau kamu sampai digebukin setengah mati, cuma satu opsi, perpisahan sementara, kata firman Tuhan. Doakan pasangan. Bu Heni gak gampang, I know, too hard. Keluarga punya masalah nggak? Aduh, nih saya kasih tahu, yang menyelesaikan masalah hubungan tuh cuma satu, kasih. Punya adik yang nggak tahu diri, punya ipar yang nyebelin, cuma satu penyelesaiannya, kasih. Tabur kasih terus. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. So, mereka menganiaya kamu, mereka mengutuk kamu, mereka menyakiti kamu. What do you do? Love them.
bless them, pray for them. 3 itu doang. Mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan memberkati. Itu senjata kita dalam hubungan. Gak ada lain. Bikin orang yang jahat sama kita sampai mati gaya. Mati gaya tuh gini, gue mau jahatin apa lagi ya? Karena kita balasnya kebaikan terus. Pengalaman pribadi. Kami konflik sama keluarga. Kami cuma nabur kasih. Cuma kasih yang bisa memulihkan. Amen. Orang gak mau baik sama kita, udah kita baikin tapi gak mau baik. Udah biarin aja lah. Gak usah dipikirin. Yang ada kita malah stres. Hidup jadi gak happy. Yang penting kita udah nabur kebaikan. Orang gak mau ngampunin kita, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Yang penting kita harus baik sama orang. Harus ngampuni, harus mengasihi, harus memberkati. Yang mau katakan amin. Jangan pernah balas jahat dengan jahat. Teman lebih gampang. Konflik sama teman, bereskan. Sekali lagi pakai firman Tuhan. Kasihi, ampuni, berkati, doakan. Tapi teman kan gak perlu kita hadapi tiap hari. Karena teman, lebih gampang lah. Putus hubungan gak masalah. Yang penting kita damai. Gak membenci. Gak berhubungan lagi, Bu Eni gimana? Gak masalah. Firman Tuhan banyak yang mengajarkan kita harus memilih kita duduk makan sama siapa. Artinya kita berhak memilih siapa yang jadi teman kita. Yang paling berat tuh keluarga. Yang lebih berat lagi pasangan. Masa mau dibuang? Kalau masalahnya sama atasan gimana Bu Heni sama pemimpin? Cek. Kamu bermasalah sama atasanmu itu karena kesalahan sendiri atau memang atasanmu bermasalah? Kalau kamu yang salah, ya kamu harus introspeksi diri, berubah jadi lebih baik. Karena gak mungkin atasan yang menggaji kita, kalau lihat kita salah gak marah gitu. Yang benar malah dia harus tegur gitu kan. Tapi seringkali kan bawahan gak senang ditegur, ngambek. Harusnya reaksi yang benar adalah bertobat dan jadi lebih baik. Tapi kalau kita udah baik Bu Heni, kita selalu mencapai target, kita udah lakukan yang terbaik. Ini banyak nih pertanyaan ini. Tapi atasan kita gak baik sama kita. Mungkin Tuhan pakai atasanmu untuk menarik kapasitasmu. Kamu melakukan hal-hal yang jauh lebih baik berkat dia. Sometimes Tuhan izinkan itu terjadi. Amen. Tuhan pakai atasan kita yang banyak nuntut membuat integritas kita, kapasitas kita ditarik sama Tuhan. Kita jadi kerja keras, kita jadi punya pemicu. Beda sama atasan yang gak kasih direction gitu. Itu malah payah banget kan. Atau Anda sudah lakukan semuanya tapi atasanmu masih gak baik. Ya udah cari kerja tempat lain. Selesai. Itu masih gak seribet keluarga menurut saya. Yang terakhir bawahan. Kalau urusan sama bawahan jauh lebih gampang. Panggil, tegur. Bisa terima bagus, gak bisa terima SP1. SP1 gak bisa terima, SP2, SP3. Gak memenuhi target, attitude problem, out. Urusan sama bawahan jauh lebih gampang. Saya sengaja line out ini dari yang tersulit. Karena kalau hubungan kita gak sehat dengan 5 barisan ini, hidup kita gak akan happy. Setuju? Mari lihat yang berikutnya. Jiwa kita sehat kalau hubungan kita sehat. Yang kedua, jiwa kita akan sehat kalau keuangan kita sehat. Money talks. Duit buat orang paling penting. Yang mau jujur bilang amin. Kok malu? Tuhan juga tahu. 3P area keuangan yang harus sehat. Yang pertama penerimaan. Yang kedua pengelolaan. Yang ketiga pengeluaran. Apakah 3 area keuanganmu sehat? Ada duit masuk, punya penghasilan bulanan? Pasti? Jangan yang gak pasti. Oh Bu Heni, saya orang kreatif. Orang kreatif itu gak boleh makan gaji bulanan. Saya harus berkarya. Ya namanya seniman Bu Heni, kadang ada kadang enggak. Anak butuh berong sekolah. Dapur mesti ngebul. Sakit butuh biaya, gak bisa gak punya keuangan yang pasti. Hidup kita gak akan maju, gak akan bahagia. Mau di sini perempuan-perempuan nikah sama suami yang penghasilannya gak pasti? Aduh jangan deh. Anda harus punya penghasilan pasti bulanan. Mau kecil mau besar harus ada. Paling enggak
Anda punya uang pasti tiap bulan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Pengelolaan, mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Gimana jiwa kita mau sehat kalau keuangan kita nggak bisa nyukupin kebutuhan keluarga, kebutuhan diri sendiri nggak bisa, apalagi kebutuhan keluarga. Mampu bayar cicilan bulanan? Cicilan bulanan itu seperti KPR, KPA, kendaraan bermotor, atau Anda punya cicilan usaha, modal usaha. Mampu nggak bayar? Kalau nggak mampu, Anda harus evaluasi lagi. Apakah Anda terikat hutang piutang yang membuat hidup Anda sengsara? Ada orang-orang yang gaji bulanannya boro-boro buat makan, cuma bisa buat bayar utang. Nggak akan sehat. Keuanganmu apakah sehat? Punya tabungan? Tabungan buat apa Bu Heni? Buat hal-hal yang gak terduga. Buat rekreasi sama keluarga. Untuk merawat diri. Penting gak kira-kira untuk kesehatan jiwa? Saya kasih tahu, rekreasi sangat penting buat kesehatan jiwa. Justru jiwa kita akan sehat ketika kita tuh bisa nikmatin hidup kita. Makanya harus punya penghasilan. Harus ngelola uang dengan baik. Supaya ada lebih untuk dinikmati. Jangan pelit sama diri sendiri. Reward yourself. Anda kerja keras, Anda harus bisa menikmati. Jangan sampai Anda nggak kasih reward untuk dirimu sendiri. Reward itu apa ya? Penghargaan buat dirimu sendiri. Jangan sampai Anda kerja keras. Saya lihat, maaf ya, saya ketemu sama orang, kelihatannya kaya tapi kucel. Ngerti kucel? Kucel and the kumel. Gak terawat gitu loh. Serius deh. Tapi saya tahu dia kaya banget. Tentengannya juga beda gitu kan. Mobilnya beda. Sepatunya beda. Tapi kucel and the kumel. Kalau suamimu kaya, ibu-ibu, pergi slimming. Rawat dirimu. Ada duitnya kok gak mau, bingung saya. Yang gak punya duit mau loh. Ayo, suamimu cari duit banyak-banyak. Di luar sana wewe gombel cantik-cantik loh. Kulitnya lebih mulus dari kamu, lebih muda dari kamu. Ayo rawat diri. Jangan sibuknya tuh beli tas mulu. Suamimu ndak makin jatuh cinta lihat Hermemu. Suamimu ndak makin jatuh cinta lihat Chanelmu. Oh Bu Heni, saya kelihatan lebih gaya. Salah, muka yang diurus, body dirawat. Itu yang membuat suamimu kepincut sama kamu gitu kan. Servis yang memuaskan. Gitu kan. Jangan sampai enggak punya waktu rekreasi suami istri. Yuk punya uang tuh rawat diri. Punya waktu sama keluarga. Jangan sampai kerja terus sampai enggak punya waktu sama anak istri. Enggak punya waktu berkualitas, enggak bisa makan enak sama-sama. Enggak bisa liburan. Kalau udah kumpul sama keluarga, ini penting. Jangan lihat handphone lagi. Handphone ditaruh. Kerja ada waktunya, kumpul keluarga ada waktunya. Anda mau hidupmu sehat, Anda harus ngerti prioritas. Waktu bersama keluarga tuh sangat penting. Ambillah paling sedikit 6 bulan sekali kumpul keluarga. Pergilah. Jangan sampai enggak punya waktu. Saya tuh bahagia banget sekarang. Sejak suami saya sudah tidak perlu khotbah keliling lagi. Sampai hari ini dia masih terima beberapa jadwal undangan PD kantor. Itu pun saya masih karena saya pengen suami saya tidak terlalu sibuk. Bayangin bertahun-tahun saya tidak pernah ngerayain Natal sama-sama. Gak pernah ngerasain tahun baru sama-sama. Anniversary gak pernah sama-sama. Sedih gak? Saya kasih tahu, sia-sia semua yang kita kerjakan. Jiwa kita tidak akan sehat kalau rumah tangga kita tidak sehat. Kalau keuanganmu sehat, firman Tuhan bilang gini, uang memungkinkan semuanya itu. Anda harus kerja, kelola uang dengan baik, supaya Anda bisa berhenti dari bekerja dan ambil cuti untuk rekreasi. Waktu bersama keluarga sangat penting, minimal 6 bulan sekali. Seminggu sekali minimal harus makan bersama keluarga. Sehari sekali harus makan keluarga sama-sama, minimal. Doa sama-sama tiap hari. Itu penting. Yuk,
Jangan gak punya tabungan. Kalau keuanganmu sehat, tandanya kamu masih punya uang lebih. Untuk kamu menikmati hidup, merawat diri. Yuk yang mampu-mampu urus dirimu. Luluran, gosok tuh daki. Jangan sampai suamimu lihat kamu males gitu loh. Tahu gak pewahyuan yang Tuhan kasih ke saya waktu saya mulai menginjak umur 40. Saya kan orangnya hemat. Boro-boro beli branded kan. Pertama kali saya usia 40. Rema dari Tuhan adalah ini. Investasi di wajahmu. Gitu. Sejak itu saya gak pernah pelit beli serum. Udah rawat diri pakai VCO oil, virgin coconut oil. Masker. Jeruk nipis peres, masker. Minyak zaitun, pakai maskeran, rambut, jadi uban gak banyak. Rawat diri tuh gak mahal asalkan kita telaten, investasilah di wajahmu. Amen. Bu Heni kok khotbah ngajarin perkara dunia? Soalnya kamu masih hidup di dunia. Ngajarin kamu perkara sorga, saya aja belum pernah ke sana. Kalau keuanganmu sehat, Anda punya jaminan kesehatan dan tabungan hari tua. Ini penting. Saya ngingetin sekali lagi. Keuangan yang sehat. Yang pertama punya penghasilan pasti bulanan. Yang kedua mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga mampu bayar cicilan bulanan. Yang keempat, Anda tidak terikat hutang piutang yang membuat hidupmu sengsara dikejar-kejar orang. Harus tipu-tipu sana sini. Yang kelima, Anda punya tabungan untuk hal-hal yang tidak terduga, untuk rekreasi bersama keluarga, punya uang tabungan untuk bisa merawat diri, kemudian punya jaminan kesehatan dan tabungan hari tua. Ini penting. Tabungan hari tua bukan anak-anak kita. Kita harus nabung buat hari tua kita. Jangan semua buat anak, besok-besok dia gak ngurus kita, ngapain? Anda harus punya tabungan hari tua. Jangan ngandalin siapa-siapa. Amen. Mumpung masih sehat, nabung. Ayo katakan kanan kiri. Mumpung masih sehat, nabung. Kerja kamu. Amen. Mama saya loh umur 67 masih kerja. Kamu umur berapa hari ini? Umur 45 kok mau pensiun, malu-maluin aja. Jangan lupa. Yang terakhir, mari periksa. Apakah pekerjaan atau usahamu sehat? Pertanyaan saya, coba jawab. Ini self check up. Are you happy with your job? Apakah Anda menikmati pekerjaan Anda? Jawab sendiri. Yang kedua, apakah lingkungan pekerjaanmu baik? Karena ada orang yang lingkungan pekerjaannya gak baik. Menjerumuskan hidup dalam dosa. Yang berikutnya, apakah usaha Anda berjalan dengan baik? Karena kalau usaha gak jalan dengan baik, gak mungkin sehat jiwanya, stres. Apakah usaha dan karir Anda masih bisa terus berkembang? Kalau udah stagnan pasti stres. Gak tahu lagi Bu Eni mau bikin apa. Makanya di ICI kita bikin program namanya level up. Dimana kita itu berani keluar uang untuk undang narasumber-narasumber, para trainer-trainer. Untuk melatih jemaat di bidang marketplace. Digital marketing, startup, mengelola keuangan dengan baik. Investasi gereja ICI buat hidup jemaat itu tujuannya ini. Supaya hidupmu sehat. Apakah karya Anda berdampak bagi perusahaan di mana Anda bekerja dan apakah usahamu berdampak untuk hidup orang lain? Jangan bikin bisnis yang hanya menguntungkan diri sendiri. Pastikan usahamu berguna buat hidup orang lain. Jangan cuma cari untung. Miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar upah. Tanggung jawab kita dalam setiap karya yang Tuhan percayakan di tangan kita. Yang menjadi ukuran apakah Tuhan bisa mempercayakan kita perkara yang lebih besar atau enggak. Katakan amin. Matius 25 ayat 23. Yesus berkata begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang kita hidup di dunia. Ada karya-karya yang Tuhan titipkan di tangan kita. Apakah Anda setia dengan karya yang Tuhan izinkan dalam hidupmu? Jangan orientasinya selalu kepada keuntungan pribadi. Jangan orientasinya selalu untuk kekayaan pribadi. Pikirkan bagaimana karyamu, usahamu itu bisa memberi kebaikan buat hidup orang lain.
bisa menolong hidup orang, bisa berdampak buat hidup orang lain. Berkaryalah untuk hal yang lebih besar, yang tujuannya lebih dari sekedar kaya dan dapat upah. Karena pada akhirnya kita semua harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Anda yang sudah merasa Anda cukup kaya, saya kasih tahu. Mari mulai berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai tengok apa yang kamu bisa buat untuk orang lain. Di sekeliling kita nih banyak hal yang kita bisa lakukan gitu loh. Kalau orientasi kita hanya melulu kepada diri sendiri, enggak heran. Keserakahanmu menjadi masalahmu. Temukan, ada enggak problem di hidupmu? Ada enggak masalah di hidupmu dalam area tubuh, jiwa, roh, hubungan, keuangan, pekerjaan? Karena kalau ada, Anda harus bertobat, perbaiki, dan mulai berubah. Kualitas hidup kita tidak akan jauh lebih baik kalau kita nggak mau bertumbuh dan berubah. Orang yang membiarkan masalah akan sibuk menghadapi masalah. Saya belajar gini, kalau ada masalah kecil, jangan dibiarkan, selesaikan. Kan banyak orang yang meremehkan perkara-perkara kecil, cuma urusan begitu. Saya kasih tahu, orang yang nggak benar dalam masalah kecil, nggak benar juga dalam masalah besar. Ukuran kepercayaan adalah ketika kita tuh ngurusin perkara-perkara kecil dengan setia. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10, Yesus berkata gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Biasanya hanya kita baca itu. Selanjutnya, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Kalau ada problem dalam perkara kecil, ya harus diberesin. Satu kali staf saya bilang gini, owner dari perusahaan ini mirip Ciheni, dia bilang gitu. Saya pikir, wah mau muji apa nih, gue tunggu nih pujiannya. Dia bilang, cuma dia lebih kejam dari Ciheni, dia bilang gitu. Berarti gue kejam. Gue tunggu nih, dia mau ngomong apa sebenarnya. Kalau dia datang, dia bilang, gak boleh ada yang kotor. Gak boleh ada yang berantakan, dia bilang. Kursi miring dikit, lukisan miring dikit dipecat. Gawat gak tuh? Mungkin OB yang dipecat ya. Masa manajernya dipecat cuma gara-gara lukisan miring. Dia bilang kayak Ciheni tapi lebih kejam dari Ciheni. Berarti gue kejam dong. Saya orang yang sangat aware tentang kerapian dan kebersihan. Jadi kalau saya datang ke gereja, ada sampah di kolong biarpun hanya serpihan biskuit, saya langsung lihat. Tajam gitu, mengenali hal-hal yang kotor. Jadi staf rada tegang dan takut kalau saya datang gitu. Gak boleh miring, semua dilurusin gitu. Enggak juga sih sebenarnya, saya cuma suka bersih aja. Tapi intinya gini, saya mau setia dalam perkara kecil, makanya hal-hal kecil penting buat saya. Contoh, WC. Saya ke toilet, saya lihat tisunya habis gak diganti. Saya pesen, kan gereja rame. Kalau kamu gak sempet ganti, taruh dong spare di belakang dudukan itu. Kalau orang udah kebelet terus cari toilet kan bingung. Siapin dong. Nah, seringkali hal-hal kecil orang gak pikirin gitu. Saya percaya karena saya ngurusin hal kecil, Tuhan kasih saya perkara besar. Karena saya peduli sama 5 anak yang putus sekolah, Tuhan percayain 7.500. Kalau kita dalam hidup kita saat ini, kalau ada yang gak sehat, tubuh, jiwa, rohmu, yuk perbaiki. Dalam hubunganmu, dalam keuanganmu, yuk perbaiki yuk. Dalam karyamu, jangan dibiarin, jangan anggap remeh hal kecil. Harusnya orang yang sehat bisa menikmati hidupnya, bisa pakai waktunya untuk memikirkan pengembangan diri, pengembangan usaha, mikirin masa depan keluarga. Tapi karena gak mau beresin masalah, jadi sibuk ngadepin masalah. Waktu saya ke dokter cek saya kan ngaca, saya merasa saya baik-baik aja. Saya pikir gini, masih banyak yang lebih gemuk dari saya. Tapi setelah dicek sama dokter, saya obesitas. Orang yang obesitas itu sudah mengarah ke jantung, sudah mengarah ke stroke. Kan gak lucu. Ibu Heni Kristianus kegendutan jadi sakit, kan lucu. Saya harus bertobat. Makanya sebagai pemimpin saya kasih teladan. Saya ini suka makan.
Itu selalu jadi excuse saya. Tapi sekarang saya bilang saya mau sehat. Saya harus sehat. Supaya jangan sampai tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saya gak bisa selesaikan. Hanya gara-gara saya gak bisa mengendalikan diri saya. Mari jemaat Tuhan pulang ini renungkan. Apakah tubuhmu sehat secara jasmani dan apakah hidupmu kudus? Yang kedua, apakah rohmu sehat, terhubung gak dengan Tuhan, terikat gak sama dosa? Kamu harus sehat. Yang ketiga, jiwamu harus sehat. Untuk jiwa yang sehat, keuanganmu harus sehat, hubunganmu harus sehat, karyamu harus sehat. Kalau Anda gak pernah evaluasi, Anda gak akan lakukan perubahan untuk jadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Kita doa yuk. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa agar jemaat-Mu baik-baik saja. Tubuh, jiwa, dan roh mereka terpelihara sempurna. Hubungan rumah tangga mereka baik, keuangan mereka baik, pekerjaan mereka baik. Hamba berdoa agar Tuhan tolong mereka. Supaya mereka boleh membenahi apa yang salah, mengubah apa yang harus mereka ubah. Dan bertobat dari setiap dosa-dosa mereka. Supaya mereka bisa belajar hidup lebih baik, hidup lebih berkualitas di tahun 2024. Hamba memeteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang mau melakukan sama-sama kita katakan, Amen. Tuhan berkati, have a blessed Sunday.